Halo guys, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini gue mau kasih penjelasan ke kalian nih tentang kamera dari Redmi Note 8 Pro. Ini kamera, penjelasan fitur-fitur dari kamera Redmi Note 8 Pro gue ini. Oke, langsung aja kita buka kamera. Nah, gue mau ngejelasin nih tentang fitur-fitur apa saja yang terdapat di Redmi Note 8 Pro gua ini. Oke, atau punya kalian juga sama aja sih. Oke, yang pertama kita buka fitur settingnya aja dulu ya. Ini, nah kita buka fitur settingnya. Gue mau jelasin ke kalian nih apa saja yang ada di fitur setting ini nih. Yang pertama adalah jika kalian langsung buka setelan kamera, di sini ada watermark. Watermark itu kayak misalkan tanda air ya sih. Watermark makan tanda water air. Watermark itu tanda air. Jadi kalau misalkan kalian foto, misalkan ini gue aktifin aja dulu ya. Nah, ada dua pilihan, tambah info waktu di foto. Kelihatan nggak tuh? Tambah info waktu di foto, sama yang satu lagi watermark perangkat. Jadi di watermark perangkat itu kita bisa custom ya. Tulisan apa yang ada nanti muncul di foto kita pada saat kita sudah menjepret foto kita. Dan tambah info waktu di foto, jadi jam berapa, tanggal berapa kita untuk memotret foto tersebut. Oke, misalkan gue kasih contoh aja, di sini gue foto langsung jebret. Nah, di sini ada keterangannya. Keterangannya di sini ada watermark, kelihatan nggak nih? Watermarknya adalah Redmi Note 8 Pro shoot at Vika Progress. Oke, sama di sini kanan bawah ini ada keterangan tanggal dan waktu gua menjepret ya. Gitu. Jadi itu adalah fitur watermark ya. Fitur watermark. Oke, jika kalian hidupkan jadi ada watermarknya di foto kalian. Kalau gua matiin aja. Oke. Di sini ada beritahu tentang orientasi. Nah, beritahu tentang orientasi adalah orientasi itu misalkan kita lagi moto secara sejajar gini, tinggi atau mode landscape. Nah, dia akan otomatis memutar gitu. Jadi misalkan kita foto seperti ini, diri atau mode landscape, dia otomatis akan mengikuti dari si handphone kita ini. Oke. Lalu membenarkan penyimpangan dalam memotretan ultra lebar. Oke. Jadi ini adalah semacam kayak misalkan kita lagi memotret wide. Ini jadi menghilangkan distorsi. Distorsi itu gambar pinggiran gitu. Misalkan ini kita aktifin. Ini kita aktifin, kita coba mode wide. Nah, ini mode wide. Jadi kalau misalkan kalian aktifin, dia mengurangi pinggiran. Biasanya kan kalau mode wide itu pinggirannya agak-agak gelembung ya. Karena kan dia mode wide dan dia mengurangi kegelembungan itu. Aset kegelembungan. Ini kayaknya kurang terang ya. Mengurangi kegelembungannya itu. Jadi dengan cara mengaktifkan yang namanya tadi, mengaktifkan dari yang ini, membenarkan penyimpangan dalam pemotretan ultra lebar. Nah, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Oke, lanjut kualitas gambar. Di sini sih biasa gue setting tinggi lah, kualitas ya kalian pada tahu lah, kalian juga mengharapkan untuk kualitas tinggi. Oke, itu sudah pasti. Nah, ini simpan mode sebelumnya, jadi ganti kamera ke mode yang digunakan sebelum saat Anda buka aplikasi. Misalkan kalian terakhir menggunakan foto ini di mode apa ya, di mode video atau mode 64 megapiksel. Otomatis pada saat kita ngebuka, itu kita ngebuka langsung ke mode sebelum kita tutup. Paham kan? Kita ngebuka ke mode sebelum kita tutup. Kalau misalkan kita aktifkan ya. Kalau misalkan kita nggak aktifkan ya kita ketika kita buka aplikasi kamera lagi ya masuk ke mode foto standar lagi gitu. Lalu fungsi tombol volume. Nah, tombol volume ini bisa kita gunakan juga dalam hal memotret ini ya, memotret foto. Oke, bisa ngezoom atau volume atau rana ini ngejepret sih. Kalau hitung mundur tuh ada timernya. Zoom itu kita bisa ngezoom menggunakan tombol volume up and down-nya. Oke. Ini lalu ada fokus dan jepret. Fokus dan jepret ini jadi ketika kita memoto kita nggak usah pakai tombol bulat lagi. Ini tombol rana namanya nih, jempol gue kelihatan nih. Kita langsung klik aja di sini. Set. Fokus dan jepret. Nah, kita fokuskan di bagian arah mana, langsung jepret di sini. Nah,
Jadi gitu, fokus dan jepret. Oke, biasanya sih gua matiin aja sih, karena kan gue biasa main autofocus dulu gitu. Lalu tekan dan tahan tombol rana. Jadi kalau mau foto beruntun itu jadi foto ya. Kita tekan dan tahan tombol rana aja nih. Misalkan kita mau foto beruntun, ini kita tekan dan tahan aja. Nah, ini kita udah dapat banyak foto gitu. Oke. Lalu mode di sini namanya tadi apa, tekan dan tahan. Pindahkan kode QR. Jadi kalau misalkan kita mau moto ada kode QR atau barcode, itu kelihatan nanti kita bisa buka barcode websitenya. Nah, simpan info lokasi. Ini misalkan kita sudah tersimpan nih, sudah fotonya sudah terjepret gitu. Kalau misalkan kita simpan info lokasi, itu kelihatan kita motonya di mana, di daerah mana. Suara kamera ya basic lah ya, suara kamera kalian juga pasti udah tahu. Kalau misalkan kita ngejepret, cekrek ada suara gitu. Mode saku ini kunci gerakan sentuhan saat ditaruh ke dalam saku. Misalkan mode saku, misalkan ini handphone kita mau spy gitu, misalkan kita mau ngerekam video atau memotret secara diam-diam, kita masukin ke dalam kantong nih, jebret. Nah ini gerakan dari kameranya itu ya lebih distabilin lah, seperti itu sih. Anti banding ini kayak misalkan kita mau foto 60 Hz-nya, 60 Hz lah yang bagus, atau kalian mau pilih otomatis juga boleh. Kalau gue biasanya langsung ke paling tinggi sih 60 Hz. Kebijakan privasi dan pulihkan setelan bawaan ya udah itu. Jadi ini adalah fitur dari setelan kameranya ya. Masing-masing sih kalau kalian mau setelan kamera kalian seperti apa ya, kalau gue seperti tadi yang udah gue jabarin gitu. Lalu lanjut ke bingkai kamera. Bingkai kamera ini adalah resolusi foto ketika kita menjepret. Di sini adanya ya bingkai kamera. Kalau 1:1 biasanya nih kalau kalian mau foto IG nih, mau upload ke IG, kita ganti ke 1:1. Kalau 3:4 ini juga masih IG juga nih, IG story gitu. Lalu kalau 9:16 ini yang umum, yang biasa gue gunakan juga. Ini yang 9:16 karena bingkai dari komputer atau layar monitor kan kebanyakan masih yang 19:6. Nah, kalau kalian mau yang ke full, jadi full frame, ini layar semua jepretan foto semua, ini kalian bisa pilih yang full. Tapi kalau gua sih tetap milih yang 16:9 aja, karena itu basic banget, standar internasional yang dipakai sampai saat ini. Timer kalian tahu lah, untuk timer ya, menghitung waktu mundur. Nah, ini adalah tilt shift. Tilt shift itu kayak semacam tuh, kayak kelihatan nggak? Tilt shift itu kayak semacam animasi bulat ketika kita menjepret, tuh bulat, atau animasinya sejajar. Nah ini biasanya nggak gue pakai sih. Yang ini tampilan garis bantu. Ini sih penting-penting nggak penting sih. Biasanya kalau gue mau moto, ini kan ada garis-garis nih ya. Kalau gue biasa memoto sebuah objek yang ditaruh dan gue harus perhatikan kesejajarannya, biasanya ini gue pakai sih. Tapi untuk saat ini gue nggak pakai dulu. Pelurus ini kalau kan kita misalkan mau foto, ini tuh ada nggak, kelihatan nggak sih animasi garisnya di sini tuh? Kalau kita miring, ini kotak ini yang di dalam ini juga miring, kelihatan nggak sih ya? Gue kecilin lagi dah. Nah, kalau lurus kelihatan nih, berarti handphone udah lurus, motonya udah lurus, gitu. Kelihatan kan ya? Sama Google Lens itu semacam QR code juga sih, barcode juga. Jadi ketika kita nempel ke barcode langsung buka Google gitu. Oke, lanjut di bagian atas ini ya. Yang pertama di bagian paling kiri ini adalah flash, tombol flash. Kalian tahu lah flash ya. Flash itu seperti apa ya? Flash itu lampu belakang nih. Biasanya mengaktifkan flashnya ini nih. Flash ada di sebelah sini. Oke, ada di sebelah sini. Nah, sebelahnya flash ini adalah HDR. HDR ini biasanya sih gue kalau mau memotret di siang atau malam sih ini kepake sih. HDR kan High Dynamic Range, jadi meningkatkan kecerahan dari objek foto kalian. Asik, gila, penjelasan gue terlalu terstruktur banget men. Jadi HDR itu biasanya gue aktifin kalau misalkan gue lagi mau moto siang ataupun malam. AI ini ya kecerdasan buatan. Ya jadi kalian yang mau memoto suatu objek menggunakan AI ya, hasil foto kalian itu diproses oleh prosesornya dan agak lebih
lebih diperbaiki. Ya, benar, lebih diperbaiki, entah kualitas warnanya, kualitas cahayanya. Nah, kalian aktifkan aja mode AI kalau kalian mau memotret, tapi nggak usah ribet di mode profesional. Kalian pakai mode AI. Yang gambar bunga di sampingnya AI itu adalah foto makro ya. Makro itu pakai lensa yang bawah nih. Ini apa namanya, lensa makro nih, di bawahnya flash. Jadi makro itu kalian tahu lah ya. Makro itu foto jarak dekat ya, objek jarak dekat. Kayak serasa ngezoom gitu, misalkan tangan gue gini. Nah ini berasa banget kelihatan pori-porinya tangan gue. Nah, jadi seperti ini foto makro, foto jarak dekat lah istilahnya gitu. Lalu yang sampingnya makro ini adalah filter. Filter ya, kalian tahu lah, warnanya bisa kalian custom sendiri gitu. Sebelahnya lagi mode setelan ya, kalian tahu lah. Yang tadi udah gue jabarin di awal. Lalu ke mode bawahnya ini adalah beberapa mode atau ya mode namanya mode dari kameranya. Pengoperasian kameranya semua ada di sini. Yang pertama di paling kiri adalah gerak lambat atau slow motion. Slow motion ya kalian tahu lah. Slow motion itu gambarnya yang lambat gitu. Kalian bisa tentukan juga FPS-nya di sini. Yang tengah ini ya. Yang tengah ini entah kalian mau 960 fps, 120 fps atau 240 fps. Kalau kalian menghasilkan video yang yang maksimal banget, jadi slow-nya itu lambat banget tapi halus, kalian pakai yang 960 fps. Kalau kalian mau yang lambat tapi nggak terlalu lambat, 120 fps. Atau yang 240 fps itu ya agak lambat sih, cuman masih smooth lah. Tapi kalau gue sih biasanya yang 960 fps ya, karena 960 fps ini udah lambat banget, jadi cakep gitu, halus gitu. Nah, sebelahnya adalah video singkat. Ini kalau kalian biasa main TikTok, video singkat ini ada beberapa mode filternya ya. Ada kucing-kucingan, ada apalah. Ini biasanya kalian kalau mau TikTok kan lah pakai video singkat ini bisa, karena durasinya pendek. Lalu mode video standar sih ya. Jadi perekaman video ini kita juga bisa memakai AI atau percantik sih. Ya, tahu lah kalian handphone zaman sekarang. Atau kita merekam video menggunakan lensa makro juga bisa. Oke. Lanjut ke mode foto ya, yang kayak gue tadi. Nah, di mode foto ini ada 3 pilihan lagi nih di atasnya nih. Kelihatan nggak? Di sini adalah mode wide. Kita pakai kamera wide-nya. Kan ada 4 kamera nih. Utama, bokeh, wide, sama makro. Jadi kalau kita pakai lensa wide-nya ini jaraknya lebar ya. Ini kelihatan nggak? Ini kan deket. Pakai wide, lebar. Oke. Atau juga mode zoom 2 kali. Nah, ngezoom gitu. Oke. Basic lah ya. Ini foto 64 megapiksel. Jadi foto 64 megapiksel ini kita pakai kamera yang resolusinya 64 megapiksel Ultra HD dihidupkan. Karena ada tulisannya di sini. Hidup, nggak begitu kelihatan ya. Jadi ini pakai resolusi 64 megapiksel yang pasti lebih tajam, lebih jernih. Oke. Potret ini adalah mode bokeh. Jadi kalau kita misalkan mau memfoto latar belakangnya blur, pakai mode potret. Kita juga bisa atur di sini. Keblurannya itu biasanya semakin kecil, ini bokehnya semakin dapat, semakin ngeblur. Semakin besar semakin ya nggak dapat gitu. Jadi kita bisa memilih untuk efek kedalamannya atau apa sih namanya, mode aperture gitu, bokehnya lah istilah itu. Ini mode malam tuh berguna pada saat gua malam-malam memotret, tapi nggak bagus-bagus amat sih mode malamnya, masih jauh sama Gcam lah. Kalau pakai Gcam itu bisa ngangkat banget mode malamnya. Kalau mode malam di bawaan handphone Redmi Note 8 Pro ini masih kurang lah menurut gue. Mode panorama ini kayak kalian tahu lah, mode panorama, mode objek foto yang lebar banget. Jadi kalian harus menggerakkan untuk memotretnya gitu. Mode Pro ini mode profesional, ini biasanya kepake bagi kalian yang benar-benar mau memanfaatkan dari fitur kamera dan lensa kamera Redmi Note 8 Pro ini. Karena di sini banyak pilihannya, ada segala aperture, ada autofocusnya, white balance-nya juga banyak di sini. Kalian bisa atur-atur sendiri. Ini biasanya kepake buat para kalian mode pro yang pengen hasil jepretan kalian ini ya pro juga, profesional juga. Nah gitu. Oke, jadi udah habis ya untuk penjelasan fitur dari kamera, mode-mode dan fitur dari kamera di Redmi Note
8 Pro yang ada di gua kali ini. Oke. Semoga penjelasan gue itu bermanfaat buat kehidupan kalian sehari-hari. Iyalah. Buat ya keseharian kalian kalau mau menggunakan si kamera Redmi Note 8 Pro ini. Oke. Ya udah, semoga kalian suka dan bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Vengga pamit. Bye.